Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas pengganti UAS saya di semester genap ini dengan mata kuliah Akuntansi Biaya 1 kelas C, dosen pengampunya Bapak Tommy Rizky Izal Kurni, SEMSA. Nama saya sendiri adalah Nadia Damayanti Chandra Putri, NIM 190810201083. Untuk soal yang pertama membahas mengenai proses costing yang terjadi adanya unit rusak, unit cacat, dan unit tambahan. Dengan soalnya, PT Sukses Maju adalah sebuah perusahaan manufaktur yang menerapkan sistem biaya proses. Di departemen kedua, terjadi unit rusak, unit cacat, dan unit tambahan terjadi selama operasi. Data bulan Desember Departemen 1 dan 2 disajikan di samping. Seperti pada tabel, ada masing-masing keterangan untuk masing-masing unit yang terjadi. Ada di Departemen 1, Departemen 2, kemudian ada biaya persediaan awal, biaya tambahan selama periode ini, biaya perbaikan untuk unit cacat normal maupun untuk unit cacat tidak normal. Kemudian diminta, buatlah laporan biaya produksi Departemen 2 bulan Desember 2021, dan yang B, buatlah jurnal pencatatan transaksi Departemen 2 bulan Desember. Untuk pembahasan yang pertama mengenai data kuantitas. Seperti yang ada pada soal, untuk Departemen 2, karena di sini perintahnya adalah untuk Departemen 2, jadi yaitu ada unit dalam persediaan awal, yaitu untuk persentase penyelesaiannya bahan 100%, konversinya 25%, dengan besarannya sebesar 14.400 unit, kemudian dipindah di sini, untuk unit dalam persediaan awal dengan masing-masing persentasenya, untuk biaya masing-masing biaya, dan untuk kuantitasnya yaitu 14.400. Kemudian ke unit ditransfer dari Departemen 1 ke Departemen 2 yaitu sebesar 65.000 unit. Kemudian untuk unit tambahan ke produksi yaitu sebesar 600 unit. Di sini unit tambahan itu masuk kepada bagian atas ya. Yang bagian di warna hijau ini, yang saya beri warna hijau. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah unit transfer ke persediaan barang jadi sebesar 68.000 unit. Seperti di sini. Kemudian untuk unit dalam persediaan akhir dengan masing-masing presentasinya yaitu 11.300 unit dengan presentasi dari departemen sebelumnya 100, bahan 100, tenaga kerja 70, overhead pabrik 70 karena konversi. Kemudian untuk unit rusak dalam proses persediaan ini itu ada rusak normal dan rusak tidak normal, yaitu sebesar 500 dan 200. Apabila dijumlah, ya itu jadinya 700. 700 ini jadinya itu adalah unit rusak dalam proses departemen kedua, yang nantinya juga akan diperhitungkan. Di sini tuh ya, yang warna hijau ini digunakan untuk menghitung jumlah unit, yang nantinya akan dihitung di biaya pertanggungjawaban. Sedangkan yang warna biru ini digunakan untuk menghitung unit ekuivalen yang berhubungan dengan untuk mengetahui biaya per unitnya. Yang juga dibahas di biaya pertanggungjawaban. Untuk yang warna biru ini juga bakalan dihitung juga di pertanggungjawaban biaya. Kemudian ada biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk biaya yang harus dipertanggungjawabkan ini ada unsur jumlah unit, jumlah biaya, jumlah unit ekuivalen, kemudian ada biaya per unit. Jadi ya di sini itu untuk jumlah biaya 12 juta sampai 4 juta yang nggak saya warna ini, begitu pula seterusnya yang tidak saya warna ini itu dari soal. Sedangkan yang warna merah asalnya itu dari departemen pertama. Untuk mengetahui asalnya itu kita ke laporan biaya departemen pertama. Nah, di sini tuh dapat kita ketahui itu ada di biaya ditransfer ke departemen selanjutnya atau departemen yaitu departemen kedua. Di mana untuk cara mencarinya itu yaitu dari unit ditransfer ke departemen 2 dikali dengan total biaya per unit. Seperti pada di dalam kurung ini ya, yang hasilnya sebesar 40 juta sekian. Kita kembali lagi ke laporan biaya produksi departemen kedua. Nah, sama kan? Yaitu adalah asalnya itu dari departemen pertama tadi.
Karena kita hanya menghitung departemen kedua, jadi kita akan lanjut ke departemen kedua. Saya hanya memaparkan asal dari mana biaya unit dari departemen sebelumnya ini yang ditambahkan pada bulan ini. Untuk yang lainnya, yang ini kan tidak saya warna dari soal ya. Kemudian yang abu-abu ini tuh hasil jumlah dari untuk 31.600 ini dari 12 juta ditambah 6.600 ditambah 8.560 ditambah 4.440 dan seterusnya. Kemudian yang warna kuning itu dari hasil jumlah yang warna abu-abu, yaitu dari jumlah biaya persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan jumlah biaya tambahan ditambah lagi dengan biaya perbaikan produk rusak normal. Kemudian jumlah biaya perbaikan produk cacat tidak normal yang dijumlah yang nantinya hasilnya itu sebesar 176.658.099,44 rupiah. Kemudian kita ke jumlah unit yang berwarna hijau ini. Yang asalnya dari data kuantitas tadi sudah saya warna hijau. Yaitu untuk dari departemen sebelumnya itu tadi kan unitnya itu 14.400. Kemudian untuk unit dari departemen sebelumnya yang ditambahkan di bulan ini tuh 65.000. Untuk unit tambahan ke produk itu sebesar 600. Yang dijumlah yaitu hasilnya 80.000 seperti di sini. Nah, hasil jumlah unit ini bisa langsung kita taruh ke jumlah unit ekuivalen yang ada di sini. Atau kita bisa menghitungnya dari unit bagian di yang warna biru tadi, unit-unit yang ada warna birunya di data kuantitas. Untuk yang ini, untuk yang tidak saya beri warna ungu ini, cara mencarinya itu biaya per unitnya itu jadi jumlah biaya sebesar yang 48 juta sekian dibagi dengan jumlah unit ekuivalen yang 79.400. Dari mana sih 79.400 ini? Yaitu dari penjumlahan dari 14.400 ditambah dengan 65. Nah, ini dari mana sih 79.400 ini? Yaitu dari 14.400 ditambah dengan 65.000, lurus kan ini, lurus ke 79.400. Kemudian karena ini tadi menggunakan metode rata-rata, maka untuk cara mencari biaya per unitnya itu atas yaitu biaya persediaan barang dalam proses awal ditambah biaya tambahan bulan ini dibagi dengan jumlah unit ekuivalennya. Nah, jadi untuk mengetahui 764 ini dari 12 juta ditambah dengan 48 juta sekian dibagi dengan 79.400 yang hasilnya 764,47 rupiah. Tetapi angka 764,47 ini tidak digunakan pada perhitungan selanjutnya karena 764 ini hanya mengetahui biaya per unit pada saat sebelum ada tambahan unit ke produk, yaitu yang sebesar 600 ini. Maka yang digunakan itu yang sudah ditambah 600, yaitu yang jumlah unit ekuivalennya itu 80.000. Untuk mengetahui unit ekuivalen yang lainnya, seperti pada perhitungan ini ya. Untuk unit ditransfer ke persediaan barang jadi, ada 88.000 masing-masing ke biaya. Kemudian untuk unit dalam proses persediaan akhir, masing-masing biaya itu ada jadinya itu persediaan akhir, unit persediaan akhir yaitu sebesar 11.300 dikali dengan masing-masing persentasenya. Untuk departemen sebelumnya dan bahan itu 100%, tenaga kerja overhead pabrik itu 70%. Dan hasilnya itu nanti ditaruh di samping ini ya, sesuai lurusnya masing-masing. Ini departemen sebelumnya, yang ini untuk bahan, yang ini untuk tenaga kerja, dan yang ini untuk overhead. Mohon maaf apabila tidak lurus. Kemudian untuk unit rusak masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu dengan cara unit rusaknya. Tetapi unit rusak ini adalah jumlah ya. Jumlah dari, seperti saya katakan tadi, dari unit rusak normal dan unit rusak tidak normal yaitu 700 dikali dengan masing-masing persentase yaitu sebesar 100%. Seperti ini ya hasilnya.
kemudian dijumlah, maka hasil dari hasil dari unit ekuivalen untuk dari departemen sebelumnya sebesar 80.000, bahan 80.000, tenaga kerja 76.610, freight pabrik 76.610. Kemudian setelah dipindah ya ke sini, dibagi dengan cara yang sama seperti tadi. Yaitu apabila kita mencari untuk yang bahan ya, untuk bahan, ini kan bahan, lurusnya bahan, yaitu dengan cara biaya bahan yang ada pada proses persediaan awal yaitu sebesar 6.600.000 ditambah dengan 26.500.000 dibagi dengan unit ekuivalennya, yaitu yang ini. Kemudian hasilnya sebesar Rp413,75. Untuk yang dari departemen sebelumnya juga sama, yang nantinya hasilnya seperti ini. Untuk tenaga kerja dan overhead pabrik ini berbeda, karena di sini itu menambah juga biaya perbaikan produk cacat normal. Jadi dengan cara apabila mencari biaya per unitnya, yaitu biaya tenaga kerja pada proses awal ditambah dengan tenaga kerja pada bulan ini, kemudian ditambah dengan biaya perbaikan produk cacat normal, kemudian dibagi dengan unit ekuivalennya, yang hasilnya seperti itu. Untuk overhead pabrik masih sama seperti yang tenaga kerja. Kemudian yang ungu ini dijumlah semua dengan hasilnya itu menjadi Rp2.220, yang nantinya ini akan juga dihitung juga di pertanggungjawaban biaya. Pembahasan berikutnya yaitu pertanggungjawaban biaya, di mana di sini itu ada biaya ditransfer ke persediaan barang jadi. Seperti kata saya sebelumnya itu, total biaya per unit itu yang 2.220 itu digunakan lagi di sini dengan dikalikan dengan 68.000, yaitu unit yang ditransfer ke persediaan barang jadi, yang hasilnya itu di sini yaitu adalah biaya ditransfer ke persediaan barang jadi. Kemudian ada juga yang warna pink ini, alokasi biaya produk rusak normal ke unit selesai yang ditransfer sebesar 951 sekian, itu dijumlah sebesar 151 juta sekian, yaitu menjadi jumlah biaya ditransfer ke persediaan barang jadi. Kemudian mencari biaya persediaan barang dalam proses akhir, di mana di sini untuk biaya dari departemen sebelumnya itu ada 11.300, di bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik juga seperti itu. Asalnya itu dari unit persediaan akhir, dikali dengan persentase masing-masing, kemudian dikali lagi dengan biaya per unit masing-masing biaya, seperti yang ada pada biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian hasilnya seperti ini, dijumlah semua, saya beri garis bawah, hasilnya yang ini, 21 juta, sekian. Kemudian ada yang warna hijau ini, alokasi biaya produk rusak normal ke persediaan barang jadi dalam proses akhir. 158 sekian, kemudian dijumlah menjadi jumlah biaya persediaan barang dalam proses akhir, karena sama-sama proses akhir. Yang ini persediaan dalam proses akhir, biayanya, yang ini alokasi biaya produk rusak normalnya dalam proses akhir. Kemudian yang warna biru ini, yang ini tadi hijau, yang ini biru, alokasi biaya produk ke unit rusak tidak normal yang dibebankan sebagai kerugian. Di mana unit rusak tidak normal ini itu karena kan sudah tidak bisa diperbaiki lagi, jadinya tuh di sini dibebankan menjadi sebagai kerugian, yaitu sebesar 444 sekian. Kemudian yang warna oranye, biaya perbaikan produk cacat tidak normal yang dibebankan sebagai kerugian. Jadi biaya cacat tidak normal ini dapat kita ketahui itu seperti di soal ya. Di soal itu sudah tertera, yaitu yang adanya itu biaya tenaga kerjanya dan overhead pabrik apabila dijumlah itu kan sebesar 2.610.000. Jadi asalnya tuh dari situ ya.
Kemudian untuk jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu jumlah dari yang warna oranye, yaitu yang ini, tambah yang ini, tambah ini, dan ini. Nah, dari mana sih yang warna merah muda ini, yang warna hijau muda ini, dan warna biru muda ini itu dari mana? Kalau yang oranye tadi kan sudah saya jelaskan ya. Untuk lebih lanjutnya itu dapat kita lihat di sini. Itu di mana ada biaya per unit masing-masing biaya yang warna ungu ini. Kemudian dihitung untuk mencari biaya produk rusak, normal dan tidak normal. Karena biaya unit normal tadi itu kan 500, tidak normalnya itu 200. Jadi ditambah itu jadinya 700. Terus dikali dengan persentase masing-masing, kemudian dikali yang warna ungu ini. Nah, kemudian hasil kalinya ini warna hijau, kemudian dijumlah semua. Kemudian jadinya itu jumlah biaya produk rusak normal dan tidak normal sebesar 1.554 sekian. Nah, kemudian untuk mengetahui alokasi biaya produk ke unit rusak normal dan tidak normal. Dengan caranya itu untuk dialokasikan ke unit rusak normal, jumlah dari ini dibagi dengan jumlah unit rusak normal dan tidak normal yaitu 700 dikali dengan, karena ini unit rusak normal maka dikalinya itu 500 karena normal. Jika yang tidak normal ini dikalinya itu 200. Untuk yang semininya sama ya kan? Nah, kemudian hasilnya itu dijumlah dan sama hasilnya 1.554 sekian, sama seperti yang ada di atas. Kemudian untuk menghitung lagi rincian biaya produk rusak yang dialokasikan ke unit rusak normal. Karena ini rusak normal, maka yang digunakan untuk pengalinya sama seperti yang ini, yaitu 500. Hanya saja ininya kan ini lebih rinci lagi. Jadi biaya dari departemen sebelumnya ini 116,18 ini dapat dari yang ini, yang warna hijau. Yang warna hijau di sini. Nah, dibaginya itu 700 dikali 500. Hasilnya ini yang warna hijau di sini. Kemudian ditambah jadinya 1.110 sekian. Kemudian menghitung alokasi biaya produk rusak normal ke unit selesai yang ditransfer ke persediaan barang jadi dan unit persediaan barang dalam proses. Untuk dialokasikan ke unit yang ditransfer ke persediaan barang jadi itu, jumlah biaya produk rusak normal ini, karena ini kan rusak normal, kemudian ke barang jadi, ke persediaan barang jadi, jadinya itu 79.300 ini. Itu kan awalnya itu dari ini, 68.000 ditambah dengan 11.300. 68 ini tuh yang akan ditransfer ke persediaan barang jadi, sedangkan yang 11.300 ini yaitu adalah unit persediaan akhir. Jadinya itu dijumlah kan 79.300. Nah, untuk yang barang jadi dikali 68.000. Untuk yang persediaan akhir dikali 11.300 gitu. Kemudian dijumlah hasilnya akan sama yang atas. Nah, 1.110 sekian. Kemudian untuk rincian biaya produk rusak normal yang dialokasikan ke unit persediaan barang dalam proses akhir. Ini menggunakan hijau yang ke sini. Hijau yang kedua ini. Kemudian dibagi sama jumlah dari unit persediaan ditransfer ke persediaan barang jadi ditambah dengan 11.300 yaitu jadinya 79.300 dikali karena ini unit persediaan barang dalam proses akhir jadinya itu dikalinya tuh 11.300 semua dibagi 79.300 dan dikali 11.300 hasilnya ini. Dan untuk jumlah biaya produk rusak yang dialokasikan ke unit persediaan barang dalam proses akhir sama seperti yang ini, yaitu dialokasikan ke unit persediaan barang dalam proses akhir, yaitu 107,56 rupiah. Hasilnya sama. Iya kan yang ini? Jadi nantinya itu yang sama itu adalah bagian ini harus sama yang ini. Kemudian bagian ini harus sama yang ini. Kemudian ada lagi yang harus sama, yaitu bagian ini harus sama yang ini. Asal mula untuk mengetahui biaya-biaya yang alokasi-alokasi ini dari mana.
Untuk yang berikutnya itu laporan biaya produksi. Nah, jadinya itu yang semua itu digabung nih, yaitu data kuantitas, biaya yang harus dipertanggungjawabkan, di sini ada pertanggungjawaban biaya. Nah, ini hasilnya kan sama ya. Yang di sini jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan yang warna kuning, sama yang jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan yang warna kuning ini juga. Hasilnya sama. Apabila sudah sama ini, berarti laporan biaya produksinya sudah benar. Kemudian, yang selanjutnya kita akan membahas jurnalnya. Nah, di jurnal ini ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Untuk tanggal sendiri itu ke bulan Desember 2021, untuk keterangan yang pertama, barang dalam proses Departemen 2 sebesar 136.698.992,44 pada barang dalam proses Departemen sebelumnya sebesar 48.998.992,44, persediaan bahan baku 26.500.000, biaya gaji dan upah 46.500.000, biaya overhead pabrik dibebankan 15 juta, kemudian barang dalam proses Departemen 2 sebesar 5.750.000 pada biaya gaji dan upah sebesar 3.450.000, biaya overhead pabrik dibebankan sebesar 2.300.000. Nah, untuk yang kedua ini itu menghitung untuk biaya perbaikan cacat normal. Nah, untuk yang rugi produk cacat tidak normal, tentunya menghitung biaya perbaikan cacat tidak normal yang dijadikan sebagai kerugian, yaitu dengan jurnalnya rugi produk cacat tidak normal sebesar 2.610.000 pada biaya gaji dan upah sebesar 1.850.000 dan biaya overhead pabrik dibebankan sebesar 760.000. Untuk yang berikutnya yaitu jurnal untuk kepersediaan barang jadi, yaitu dengan jurnalnya barang jadi sebesar 100.501.911.882,21, rugi produk rusak tidak normal 444.000,16 pada barang dalam proses Departemen 2 152.355.882,37. Jadi jurnal untuk laporan biaya Departemen 2 seperti ini. Kemudian di soal yang kedua yaitu biaya gabungan dengan jurnalnya. Dengan soal PT Kejayaan memproses kain katun untuk menjadikan selimut katun. Di Departemen 1, kain katun dalam proses pewarnaan dan desain selimut yang sesuai pasar. Dan di Departemen 2, tahap pembentukan akhir dan pengemasan. Perusahaan menggunakan sistem proses pengakumulasi biaya. Dapat dilihat di samping data yang berhasil dikumpulkan dalam bulan Desember 2021, yaitu Departemen 1 itu digunakan untuk dalam meter ya. Jadi seperti bahan baku itu 20.000 itu untuk 1 meter, untuk tenaga kerja 10.000 itu untuk 1 meternya. Untuk Departemen 2 juga seperti yang ada sudah di tabel, kemudian juga ada bahan baku, kuantitas yang diproduksi, dan barang produk yang jadi, kemudian harga jual setelah pemprosesan. Kemudian yang diminta itu adalah hitunglah biaya bersama yang dialokasikan kepada masing-masing produk dengan metode satuan fisik. Dan yang kedua, hitunglah laba atau rugi yang diterima PT Kejayaan. Dan yang ketiga, buatlah jurnal pencatatan transaksi 2 departemen bulan Desember tahun 2021. Kemudian untuk yang pertama alokasi biaya bersama Departemen 1, yaitu ada biaya Departemen 1 karena di sini kuantitasnya itu dapat kita lihat ya. Jadi kain katun A 5.000 ditambah kain katun B 3.500 jadinya 8.500. Jadi di sini untuk biaya per meter ini 20.000 dikali dengan 8.500 jadinya itu 170 juta. Begitu pula seterusnya dan jumlahnya itu menjadi 297.500. Nah, dari sini tuh dipindah ke bawah. Di sini harus sama hasilnya. Dengan caranya itu, nah untuk kain katun A untuk menghitung persentasenya yaitu persentase yang di sini, yaitu dengan cara ini kan kain katun A, berarti penyebutnya di atas,
yaitu 5.000, pembilangnya yaitu jumlahnya yaitu 8.500 dikali 100%, jadinya 58,82%. Kemudian kain katun B juga seperti itu, totalnya sehingga 100%. Kemudian untuk perhitungan alokasi biaya ya, yaitu untuk yang isi yang sebelah sini. Nah, di sini itu dihitung jadinya itu total yang ini, jumlah biaya yang 297.500 dikali dengan persentase yang sudah kita hitung sebelumnya. Sama dengannya itu ini untuk kain katun A itu 175 juta. Nah, ditaruh sini dan yang kain katun B juga taruh sini. Jumlahnya ini harus 297.500. Hasilnya sama totalnya. Kemudian kita ke departemen kedua. Nah, untuk departemen kedua ini sama seperti yang tadi, 8.500 dikali biaya per meternya, jadinya ini di samping ini tinggal ditambah, totalnya jadi 382.500, dan kita mencari persentase dan alokasi biaya bersamanya. Nah, dari sini, untuk perhitungan persentase, jadinya sama seperti tadi, masihan, persentasenya juga masih sama, karena kuantitasnya masih sama ya. Kemudian menghitung alokasi biaya bersamanya, yaitu sama seperti tadi, hasil dari jumlah biaya yang ada pada departemen 2 ini dikali dengan persentase yang sudah dihitung, yaitu yang di sini. Kemudian hasilnya ini dipindah di sini, 2 ini, hasilnya harus sama yang atas, jumlah biaya sama jumlah alokasi biaya bersama harus sama. Apabila sudah sama, kita akan lanjut lagi untuk menghitung laporan laba ruginya PT Kejayaan. Nah, untuk penjualan selimut katun A ini kan 5.000 unit. Dikalinya per satu unitnya itu 100.000. Dikali menjadi 500 juta. Kemudian untuk selimut katun B 3.500 dikalinya 80.000 yaitu sebesar 280. Di jumlah jadinya 780 juta. Kemudian untuk biaya produksi di departemen 1 seperti yang sudah kita hitung tadi yaitu total biaya bersama di departemen juga di jumlah hasilnya 680 dikurang dengan yang atas ini hasilnya 100 juta. Jadi laba yang diterima PT Kejayaan itu sebesar 100 juta. Apabila hasilnya ini minus atau biaya produksinya itu lebih besar dari penjualan, berarti mengalami kerugian seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada jurnalnya. Jurnalnya sendiri itu sama seperti di laporan biaya pertanggungjawaban tadi, yaitu ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Nah, di sini tuh untuk departemen 1 sendiri itu ada persediaan kain katun A sebesar 175 juta, persediaan kain katun B sebesar 122.500, pada persediaan bahan baku 170 juta, biaya gaji dan upah 85 juta, biaya freight pabrik dibebankan 42.500. Nah, ini tuh didapat dari masing-masing biaya alokasi bersama tadi ya, dari jumlah yang sudah dipersentase dikali persentase. Nah, untuk ini juga ya udah dihitung dari per departemen yang dikali dengan apabila yang kain katun A dikali 500, untuk yang kain katun B 3.500. Kemudian ada pula persediaan kain katun A di departemen 2, persediaan kain katun B departemen 2. Jadi ini ditransfer dari departemen 1 mentransfer ke departemen 2, yaitu jurnalnya seperti ini. Jadinya itu besarannya seperti untuk persediaan kain katun A 175 juta, persediaan kain katun B 122.500 juta, 122 juta 500 pada persediaan kain katun A departemen 1. Di departemen 1 menjadi kredit, besarannya sama, seperti itu. Nah, untuk departemen 2 yaitu ada persediaan selimut katun A sebesar 225 juta, persediaan selimut katun B sebesar 150 juta 500, pada persediaan bahan baku sebesar 127.500, pada dan biaya gaji dan upah 170 juta, ada biaya overhead pabrik dibebankan sebesar 85 juta. Nah, ini sama nih, sama yang awal tadi. Kemudian ada jurnal barang jadi selimut katun A pada persediaan selimut katun A sebesar 225 juta pada 225 juta. Nah, di sini tuh udah jadi ya. Barang jadi selimut katun B pada persediaan selimut katun B yaitu sebesar 150 juta 500 pada 150 juta 500. Jadi jurnalnya seperti itu.
Sekian penyampaian tugas pengganti UAS saya di semester genap ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.